Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam ini. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-24. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita minta hikmat dan juga pengurapan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang kita belajar malam hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Allah yang setia, yang baik. Haleluya. Selalu bersyanda bakarabaya. Haleluya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Benar Tuhan. Haleluya. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah
segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah dengan Kau segalanya. Oh, Dalam Engkau Bapa yang baik. Oh, Engkau segalanya bagi kami, Bapa. Oh, Rabasyata Bakaraba yang ajaib perbuatan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari sembah dia Ramasyanda Bakara Bayana. Oh, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Bersyukur. Terima kasih. Oh, sungguh baik. Oh, Rabakara Bayana Masyikara. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini, buat hadirat-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami dan bahkan di rumah-rumah di mana kami berada. Kami percaya Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Hati kami siapkan untuk mendengar pelajaran pada malam hari ini Bapa. Kita berdoa biar malam hari ini kami semua mengerti akan pengajaran malam ini dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu dari Keluaran pasal 34 ya, dan di Keluaran 34 ini berbicara mengenai dua loh batu yang baru ya. Kita akan baca ayatnya sebentar. Keluaran pasal 34, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam,
akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah dua loh batu yang akan kita bicarakan pada malam ini, ya. Nah, mengapa harus ada dua loh batu itu, Bapak Ibu? Ya, karena ada sebuah perjanjian di awal dengan Tuhan yang dilanggar oleh orang Israel. Dan Tuhan itu akan memulihkan perjanjian itu kembali. Nah, bangsa Israel itu sebenarnya sulit banget ya, karena mungkin tegar tengkuk ya. Dia sulit untuk hidup 40 hari dengan iman tanpa kehadiran pemimpin yang kelihatan secara fisik. Ya, kelihatan sekali waktu Musa lama di atas gunung, ya. Mereka nggak ada pemimpin, lalu mereka nggak punya iman, harusnya kan tunggu ya. Tapi mereka akhirnya memaksa Harun ya untuk membuat ilah atau berhala begitu ya. Mereka menuntut Harun sebuah tanda yang kelihatan yang mengenai kehadirannya Tuhan gitu. Jadi mereka mau melihat secara nyata gitu kehadiran Tuhan dengan membuat apa? Patung lembu emas ya. Untuk apa? Menggantikan kehadiran Tuhan. Disinilah yang membuat Tuhan sangat-sangat murka ya. Nah, ini pelanggaran yang jelas-jelas ya, disengaja terhadap perjanjian yang baru aja diadakan sama Tuhan ya. Mereka menjanjikan awalnya bersedia kami akan melakukannya gitu ya. Tetapi ternyata perjanjian itu pun digagalkan oleh orang Israel sendiri. Padahal perjanjian itu nggak main-main, itu perjanjian yang dimateraikan dengan darah ya. Nah, karena itu Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung seperti yang sebelumnya. Nah, dia membawa loh batu untuk menggantikan yang hancur yang pertama ya. Nah, di pasal 34 ini di ayat 1 sampai 4 itu Musa kembali ke Gunung Sinai ya, disuruh Tuhan. Nah, persiapan apa yang yang Musa sedang persiapkan waktu itu? Ya, tentunya dia disuruh memahat loh batu itu yang baru ya, yang mula-mula. Nah, Tuhan akan menulis pada loh itu segala firman yang dulu pernah ditulis. Nah, terus dia harus bangun pagi dan dia dikatakan harus sendiri. Gak boleh sama siapa-siapa, dia harus sendiri. Tidak boleh seorang pun naik bersama-sama Musa katanya tadi ya. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di gunung itu. Bahkan kambing domba, siapapun sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ya, jadi Allah ini sungguh-sungguh mulai agak ketat gitu ya. Dia mulai mulai benar-benar serius nih dengan perjanjian yang akan dipulihkan berikutnya, begitu ya. Nah, di atas gunung itu apa yang dilakukan ya? Tuhan turun dalam awan. Ya, dia berdiri dekat Musa tadi kita dengar tadi firman-Nya ya. Dan dia berjalan lewat dari depannya serta menyerukan namanya, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi di atas gunung Tuhan itu turun dalam awan ya. Dan Musa itu yang bisa merasakan dan melihat itu Bapak Ibu ya. Dia ini seorang pilihan Tuhan memang ya. Nah, ayat 8 sampai 9 itu berbicara di situ, katakan Musa itu berlutut, dia nggak tahan ya dengan kemuliaan Tuhan di situ. Lalu sujud menyembah dan ada satu permohonan dia. Dia minta kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa? Supaya dia dan bangsanya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, tapi memang ya disadari ya bahwa orang Israel itu tegar tengkuk memang. Ya, karena itu Musa memohon kasih karunia Tuhan dan dia mohon ampun atas kesalahan dan dosa bangsanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dia bisa berjalan di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu.
ya. Nah, di pasal 34 ayat 10 sampai 11 itu berbicara Tuhan mengadakan sebuah perjanjian di situ. Dengan apa? Melakukan perbuatan yang ajaib katanya tadi. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Jadi perjanjian itu akan Tuhan tunjukin pertama-tama dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya tidak bisa manusia melakukannya, hanya Tuhan yang bisa. Ya, tujuannya apa? Tadi dikatakan supaya di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Wow, ini keren ya. Tuhan mau menunjukkan nih sekarang, udah mulai gemes gitu dia sama orang Israel ya. Dia mau tunjukkan kebesaran dia. Bahkan sampai orang-orang atau bangsa-bangsa sekitarnya akan melihat bahwa memang Tuhan Allah Israel itu dahsyat. Ya, nah syaratnya ada ayat 11a. Bicara dikatakan begini, berpeganglah pada yang diperintahkan Tuhan. Jadi tadi Musa minta kasih karunia ya supaya dia bisa Tuhan itu berjalan di tengah-tengah orang Israel. Tapi syaratnya ada, dia harus berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ya, nah ayat yang 11b sampai 26 disitulah Tuhan menyampaikan perintah dan hukumnya kepada Musa. Ya, di pasal 27 Tuhan perintahkan Musa untuk menulis segala firman yang disampaikannya. Dan berdasarkan firman itu Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Musa dan Israel. Nah, di ayat yang ke-28 di situ Musa ada di atas gunung Sinai bersama dengan Tuhan selama 40 hari, 40 malam lamanya. Puasa, ya, tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, Musa juga di situ di dalam hari itu 40 hari 40 malam Musa menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman Tuhan itu. Ya. Nah, apa aplikasinya buat kita ya supaya kita bisa lakukan ya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, digambarkan sebagai ketika Kristus yang datang dan menebus dosa kita, maka kita hidup di bawah hukum Kristus. Karena dulu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menghancurkan ya, merusak arti hukum Taurat itu. Arti hukum Taurat yang sesungguhnya itu sudah dirusak oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu Kristus datang. Dia membawa satu hukum yang diperbaharui, yang dilengkapi gitu ya. Dia membawa satu hukum yang namanya hukum Kristus. Maka Yesus memperbaharui loh-loh batu itu dengan membawa kembali hukum itu sesuai dengan arti dan maksudnya yang semula. Begitu ya. Jadi dengan kedatangan Kristus yang menebus dosa kita, maka kita sekarang ada di bawah hukum kasih Kristus ya. Nah, yang kedua, saat ini pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah adalah dengan ditulisnya hukum Allah di dalam hati kita. Ya. Kalau dulu ditulis dalam loh batu. Tapi ketika Kristus datang, Kristus akan menulis hukum Allah itu di dalam hati kita. Ya, Tuhan menulis hukumnya di dalam hati kita dan dikatakan selanjutnya, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Berarti Bapak Ibu, sekarang ini loh batu itu sudah pindah ke hati kita. Ya, Tuhan menulis perintahnya itu sekarang di hati kita dengan kedatangan Kristus, dan Tuhan menyatakan bahwa di dalam tubuh kita ini juga adalah baitnya Allah. Disinilah loh itu ditulis, perintah-perintah itu ditulis oleh Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, syarat agar Allah bisa menulis hukumnya di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Syaratnya apa? Kita harus mempersiapkan hati kita untuk percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Ya, nah hati yang keras ya itu harus dipahat dengan sadar dan rendah hati akan dosa. Ya, waktu kita mau firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, ditulis dalam hati kita, kita harus menjauhi yang namanya dosa. Ya. Nah, dosa dan kejahatan yang begitu banyak itu harus dibuang supaya
di dalam hati kita Allah bisa menulis hukumnya. Nah, hati yang harus itu hati kita tuh harus sampai ditempa ya, sampai halus ya, supaya firman itu bisa dapat tempat di dalam hati kita. Nah, saya mau katakan begini, ada satu tujuan penting. Apa yang harus kita simpan dalam hati kita? Ya, bukan dendam, sakit hati, kepahitan, tetapi adalah firman Tuhan. Karena itu, kalau masih ada dendam, sakit hati, ada kejahatan dalam hati kita, itu harus dibuang dulu. Supaya firman yang ditabur, yang masuk ke dalam hati kita, yang akan ditulis oleh Tuhan, itu akan bertumbuh dan berakar kuat. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan sampai hari-hari ini kita punya hati yang tegar tengkuk seperti orang Israel. Mari lembutkan hati kita. Biarkan Tuhan akan menulis hukumnya di dalam hati kita. Ya, malam ini dimanapun kita berada, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing, ya, termasuk saya. Ayo, adakah dalam hati kita hal-hal yang masih membuat Tuhan tidak bisa menulis hukumnya di dalam hati kita? Apakah itu dendam, sakit hati, kepahitan, ya, mungkin terhadap suami istri atau anak atau orang tua. Mari malam hari ini kita buang semua itu, kita bertobat, datang sama Tuhan. Biarlah Tuhan menulis loh hukumnya itu di dalam loh hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat kita semua malam ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Malam ini sudah berbicara buat kami. Terima kasih buat kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan untuk hukum-Mu bisa dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Dan pada hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan buat kami. Untuk kami bertobat, untuk kami kembali setia dan mau melakukan hukum-Mu. Dan bahkan Tuhan, Kau mau ada di dalam hidup kami. Engkau bahkan mau menuliskan hukum-hukum-Mu di dalam hati kami. Malam ini Tuhan, biarlah semua kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada, kami mau Tuhan membersihkan hati kami, membuang segala sesuatu yang jahat dalam hati kami, dan menaruh firman-Mu untuk ditulis di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini Tuhan melawat kami semua dan Tuhan memulihkan setiap kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berbeban berat. Tuhan, malam ini Tuhan berikan jawaban atas doa-doa mereka. Dilepaskan dari segala beban berat itu dan juga Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Segala sakit penyakit, kanker, apapun itu, kami percaya oleh bilur Yesus semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu malam ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan kiranya Kau curahkan bagi kami berkat-Mu yang terbaik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.